Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok ekonomi akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan fiskal. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jona Alfreditya. Saya Alani Karangkutani. Saya Fitri Sumberduan. Saya Yulian Batu. Saya Helena Alfredi. Jadi yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Tujuan utamanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konsumsi dan investasi. Kemudian ketiga, mengurangi pengangguran. Kemudian kebijakan fiskal ini memiliki beberapa dampak baik dalam segi positif maupun negatif. Dalam segi positif, yang pertama itu meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama itu ada meningkatkan defisit anggaran pemerintah, meningkatkan inflasi jika permintaan agregat terjadi meningkat terlalu cepat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan beban utang pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang terakhir ada contoh. Salah satu contoh kebijakan fiskal ekspansif ini adalah pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk membangun infrastruktur seperti jalan ataupun jembatan. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu dengan bertujuan untuk mengurangi inflasi dan defisit anggaran, dengan bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan hasil pajak. Nah, lalu itu ada contoh-contohnya. Pertama ada penurunan belanja pemerintah, yaitu bertujuan untuk menghentikan sementara proyek infrastruktur. Lalu yang kedua ada penaikan pajak. Nah, lalu menaikkan hasil pajak penghasilan. Lalu yang ketiga ada penurunan subsidi, yaitu penurunan subsidi BBM. Jadi yang ketiga adalah kebijakan fiskal netral. Kebijakan fiskal netral adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi tidak melakukan perubahan pada pengeluaran pemerintah dan pajak pemerintah. Baru ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu adalah tidak melakukan perubahan pada pengeluaran pemerintah. Yang kedua, tidak melakukan perubahan pada pajak. Yang ketiga, pemerintah fokus pada keseimbangan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dan contohnya itu ada pemerintah tidak boleh melakukan perubahan pada pajak sehingga pendapatan penghasilan pajak stabil dan netral. Keempat adalah kebijakan fiskal otomatis, yaitu kebijakan pemerintah yang bekerja tanpa perlu keputusan atau tindakan baru saat terjadinya perubahan ekonomi. Contohnya yang pertama adalah pajak progresif, yaitu saat pendapatan masyarakat naik, mereka membayar pajak lebih besar sehingga mengurangi kelebihan permintaan. Kedua adalah bantuan sosial, yaitu saat ekonomi memburu atau pendapatan menurun, lebih banyak orang yang mendapatkan bantuan sosial seperti subsidi atau tunjangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menstabilkan ekonomi secara otomatis tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah. Kelima itu adalah kebijakan fiskal diskresional. Itu adalah kebijakan yang sengaja dibuat pemerintah untuk mengatur perekonomian yang melalui perubahan belanja negara atau pajak. Terus tujuannya itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Terus contohnya itu adalah saat ekonomi terlambat, pemerintah bisa meningkatkan perekonomiannya melalui belanja infrastruktur dan menurunkan pajaknya. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih.